Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah kembali perjumpaan kita dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan di dalamnya Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, yang menjadi jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah setelah beberapa pekan libur, hari ini dapat giliran kembali. Hari ini bismillah izinkan menyampaikan sebuah ilmu yang sudah ada sebetulnya. Tinggal kopas secara lisan. Itu hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud, atau yang sering disebut Ibnu Mas'ud gitu ya, Abdullah bin Mas'ud, atau yang lebih sering disebutnya atau disapanya Ibnu Mas'ud, salah satu dari keluarga sahabat, bukan keluarga, kelompok sahabat yang dijuluki Al-Abadillah, ya nggak sih? Abdullah itu kalau banyak ya kan Al-Abadillah kan ya. Abdullah salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Kan ada banyak ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin siapa tuh yang bin Ubay, Abdullah bin Ubay. Insyaallah. Iya, Abadillah. Nah, beliau menyampaikan sebuah hadis yang mana hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya. Jadi disebutkan bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada suatu ketika, maukah kamu aku tunjuki orang yang diharamkan api neraka baginya? Katanya gitu. Ya, kita sebagai manusia ya, jangan sahabat ya. Kemudian para sahabat saat itu menjawab, tentu saja wahai Rasulullah, katanya gitu. Kemudian beliau melanjutkan, haram tersentuh api neraka, yaitu yang pertama adalah golongan hayyin. Kemudian yang kedua adalah golongan layyin. Kemudian golongan qarib. Kemudian golongan sahl. Jadi ada 4 ya. Pertama hayyin. Bagus kayak nama orang ya. Hayyin. Kemudian layyin. Kemudian qarib. Kemudian yang keempat adalah sahl. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya. Nah, secara pengertian gitu ya, mengutip dari penjabaran yang disampaikan oleh hadis ini ya, di dalam hadis ini gitu. Hayyin adalah orang yang tidak mudah memaki gitu ya. Orang yang tidak mudah memaki, atau istilahnya tenang jiwanya. Jadi ketika dia mendapati sebuah berita gitu kan tentang teman yang mungkin kurang baik, atau dia mendapati, dia nggak mau, oh gitu ya, nggak langsung begitu. Jadi dia cross check dulu gitu kan dengan kepala dingin gitu. Jadi dia tidak mudah terprovokasi. Itulah orang hayyin, tenang jiwanya. Jadi ketika mendapatkan berita yang kurang baik atau mendapatkan kalimat atau desas-desus yang tidak baik, ya dia menggodok berita itu dengan ahsan gitu ya, bukan kemudian terprovokasi. Itulah hayyin. Kemudian yang kedua adalah layyin, yaitu orang yang selalu menginginkan kebaikan antara sesama manusia. Sifatnya lembut, santun gitu ya. Jadi enggak
ya apa namanya, kalau di sini diistilahkan adalah dalam berkata dia nggak kemudian mengandung kalimat-kalimat yang menyakitkan gitu ketika dia berteman dengan yang lain gitu. Dia santun gitu ya. Dia apa namanya? Ya berakhlakul karimah. Itu layyin ya. Kemudian yang ketiga adalah qorib. Ya, kita sering ya dengar sahabat karib, ya kan gitu. Ya, itu salah satu pengertian dari karib itu, yaitu ramah ya kepada sesama gitu. Jadi supel ya istilahnya kalau jadi dengan siapa aja dia berteman gitu ya, dengan berteman gitu. Tapi kan kemudian mengakrabi, dia tahu mana dia harus mengakrabi gitu ya. Dia tahu mana harus dia mengakrabi, dan orang lain kepadanya juga ya berteman, siapa saja nyaman dengan dia gitu ya. Itu qorib. Kemudian yang ketiga adalah sahal. Dari statementnya kita udah ketahuan ya, sahal itu adalah orang yang selalu apa namanya, cenderung gitu untuk memudahkan urusan orang lain gitu. Jadi ketika orang lain berurusan muamalah dengan dia tuh nggak ribet gitu bahasanya gitu. Jadi nggak ada kemudian orang-orang yang menghindari, "Ya, aku punya utang sama dia," gitu. Nggak gitu. Jadi karena itu tadi orangnya apa namanya, memudahkan gitu, ya udahlah gitu kan, selagi bisa memudahkan gitu ya. Karena kan kalau kita juga mengambil ya hadis hadis ya, ya barang siapa yang kemudian memudahkan urusan orang lain, maka Allah juga memudahkan urusannya gitu kan, seperti itu di hadis lain seperti itu. Nah, orang yang sahal itu punya pedoman seperti itu, seperti dalam hadis ini. Jadi apa namanya, manusia gitu yang berada di sekitarnya itu tidak merasa kemudian harus menjauhinya karena suatu hal gitu. Karena tadi ya sifatnya itu yang memudahkan. Nah, 4 orang ini ya kata Rasulullah diharamkan untuk tercium oleh neraka gitu, bahasanya seperti itu. Mudah-mudahan ya kita yang sekarang masih hidup gitu ya, yang sekarang selalu berproses setiap harinya ya, tergolong dari salah satu golongan ini, yang kemudian Allah jauhkan kita dari api neraka ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya apa namanya, kalau para sahabat mungkin cinta ya ketika melakukan karena cinta gitu, tapi kita sebagai makhluk yang lemah, leka dan alfanya banyak gitu kan, ya takut neraka. Itu motivasi untuk lebih baik, ya mudah-mudahan dengan begitu apa kita bisa mencapai derajat yang lebih baik lagi ya. Pada awalnya mungkin takut neraka gitu ya. Tapi mungkin di apa, di derajat kemudian ya apa, cinta itu kemudian muncul gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, makanya kalau kalau kita mengutip statement apa, mengambil ceritanya siapa sih? Tasawuf perempuan yang terkenal, siapa sih namanya? Robiah Al-Adawiyah. Iya, Robiah Al-Adawiyah kan kalau beliau itu kan tingkatannya udah luar biasa ya. Jadi suatu ketika beliau bilang, "Ya Allah," gitu kan, apa ya? "Jika engkau," apa ya statementnya ya? Karena apa, takut neraka gitu ya waktu itu, maka jika aku pokoknya jika aku beribadah kepadamu oh iya, maka masukkan aja aku ke neraka gitu kan. Itu kan itu tingkatan iman yang ya luar biasa loh untuk apa, untuk kalangan beliau gitu ya. Kalau kita ya marilah kita beribadah, mungkin pada awalnya takut neraka gitu kan. Tapi apa namanya, mudah-mudahan dengan bertambahnya wawasan, bertambahnya keimanan gitu ya. Ya bukan hanya takut neraka tapi cinta juga ya kan. Kan ketika kita apa namanya, berhubungan dengan Allah itu kan ada roja, ada takut gitu kan ya. Takutnya kita kepada Allah itu kan kemudian menjauh, tapi semakin mendekat gitu ya. Oke, mudah-mudahan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Abdullah bin Mas'ud ini ya menggugah kita yang mungkin lalai, yang mungkin kurang motivasi gitu ya, untuk kembali termotivasi untuk mengakrabi kembali jalan-jalan kebaikan ini, sehingga ridho Allah yang tadi mungkin terhambat kembali
tercurah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.